Di tengah desakan comeback Arsenal, Mikel Arteta malah ditinggal sosok kunci kebangkitan klub. Langkah selanjutnya diumumkan. Arsenal bak kembali dihantam badai. Setelah tidak menang dalam 3 laga terakhir Premier League 2024-2025, mereka pun kabarnya harus ditinggal Edu, direktur olahraga tim. Dilansir dari Daily Mail, Edu tengah dalam pembicaraan dengan manajer Arsenal Mikel Arteta soal kepergiannya dari tim. Sontak, kepergian sosok asal Brasil ini pun jadi perbincangan hangat, sekaligus pukulan telak bagi Mikel Arteta. Direktur olahraga Arsenal Edu Gaspar sendiri telah memainkan peran penting terhadap kebangkitan The Gunners dalam beberapa tahun terakhir, termasuk berperan penting dalam membawa tim asuhan Mikel Arteta itu menjadi penantang gelar Liga Inggris. Mata pemain Arsenal itu pun telah membuktikan dirinya sebagai salah satu direktur olahraga terkemuka. Ia berperan dalam beberapa transfer terbaik The Gunners, termasuk perekrutan Martin Odegaard dan Declan Rice. Edu Gaspar sendiri juga mampu memangkas pengeluaran klub setelah menjual Pierre-Emerick Aubameyang. Ia pun juga sukses menjadikan The Gunners sebagai salah satu klub paling efisien di Eropa di bursa transfer. Berkaca dari itu, tidak berlebihan apabila Edu disebut sebagai salah satu sosok kunci di balik kebangkitan Arsenal. Dilansir dari Independent, Edu sendiri akan segera bergabung ke klub pesaing Arsenal di Liga Inggris, di mana pria berusia 46 tahun ini akan bergabung dengan pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, dan jaringan klubnya. Edu pun telah berunding dengan grup Marinakis dan kini dapat memimpin perekrutan untuk membantu klub yang berafiliasi dengan mereka. Di antaranya Nottingham Forest, klub Yunani Olympiakos, serta klub Portugal Rio Ave. Langkah ini pun akan memaksa terjadinya perombakan di puncak hierarki Arsenal di saat yang krusial bagi klub. Ini tentu menjadi tugas berat bagi Arsenal di tengah upaya mereka untuk merebut gelar Liga Inggris dari Manchester City. Ditambah lagi, Arsenal kini juga mulai tercacar dari persaingan gelar juara. Masih ditunggu pula dengan laga-laga sulit. Untuk itu, bisakah The Gunners bangkit? Meriam London pun perlu khawatir karena masih juga ada laga-laga sulit menanti, di mana mereka harus tandang ke Chelsea, menjamu Nottingham Forest yang sedang cemerlang di posisi 3, juga melawan West Ham United dan Manchester United pada awal Desember nanti. Dan di antara laga-laga itu pun tim London Utara juga mesti menghadapi Inter Milan dan Sporting di Liga Champions. Hasil di laga-laga ini pun niscaya akan turut mempengaruhi atmosfer tim. Di sisi lain, publik merespon ini dengan begitu cepat, bahkan dampak dari kehilangan poin dalam menjaga persaingan merebut gelar juara Liga Inggris saat dikalahkan Newcastle pada akhir pekan lalu membuat Arteta banyak dijadikan bahan lelucon. Salah satunya terkait ekspresinya tentang menutup muka. Selain itu, kalimat-kalimat seperti Arteta cobaan Ten Hag pun juga mulai melekat. Bahkan ledekan titel GOAT pun juga mulai menggema. Dalam hal ini, pelatih Arsenal Mikel Arteta agaknya kurang berkenan saat perebutan gelar dengan Liverpool dan Manchester City sudah disinggung. Apalagi hal itu dibahas setelah kekalahan 1-0 melawan Newcastle United. Saya paham itu, tapi setelah 8, 9, atau 10 laga tahun lalu saja kita tidak membahas itu, jadi kita tidak usah membicarakan itu sekarang. Ini tergantung bagaimana kalian bereaksi. Kami tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat atau mampu menjawab bagaimana perasaan kami. Maka kami tunjukkan itu di lapangan hari Rabu malam saat melawan Inter. Demikianlah penjelasan Mikel Arteta. Sementara itu, mengatasi masalah ini, Carlo Ancelotti menyarankan Arsenal untuk mencontoh Real Madrid dalam upaya mereka mendapatkan striker baru, yakni dengan merekrut pemain seperti yang saat ini bermain di Qatar Stars League, Joselu. Lebih dari itu, jelas kepergian Edu tentunya memicu keresahan di kalangan penggemar yang merasa kehilangan sosok penting dalam proses pembauran klub. Selama ini, Edu tidak hanya dikenal karena kemampuan teknisnya, tapi juga kedekatan dengan para pemain dan pelatih. Dalam berbagai kesempatan, dia pun seringkali terlibat langsung dalam menyambut pemain baru dan memberikan arah strategis bersama Arteta.
Kehadirannya yang karismatik dipadukan dengan keahliannya dalam manajemen tim menjadikan Edu sosok berperan besar dalam setiap aspek kemajuan Arsenal. Merespon hal ini, klub diperkirakan akan segera merilis pernyataan resmi terkait alasan dan dampak dari keputusan ini. Meskipun perombakan tanggung jawab telah mulai diterapkan di antara petinggi klub, tapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ada perebutan kekuasaan di dalam manajemen Arsenal, sebagaimana dikatakan oleh salah satu sumber. Namun demikian, langkah cepat perlu diambil agar transisi ini tidak berdampak negatif pada strategi transfer dan performa tim di musim ini. Sementara itu, dalam beberapa hari ke depan, fans Arsenal pun tentu akan menunggu dengan cermat pengumuman resmi dari klub mengenai kepergian Edu ini. Keputusan ini pun tidak hanya berimplikasi pada manajemen tapi juga pada dinamika keseluruhan tim di tengah upaya mereka untuk kembali bisa bersaing di papan atas Premier League. Seperti yang kita tahu, Edu yang sering difoto bersama para pemain baru dan dikutip dalam rilis resmi klub telah menjadi kekuatan pendorong di balik perubahan budaya di Arsenal, yakni sejak mengambil peran tersebut pada 2019. Ia ditunjuk karena pemahamannya tentang klub dan apa yang dibutuhkan. Mantan rekan timnya Martin Keown pun menyatakan bahwa ada kelas tentang pria itu. Direktur sepak bola Raul Sanllehi juga mengungkapkan kebahagiaan atas kehadiran Edu yang memiliki pengalaman hebat dan pengetahuan teknis sepak bola. Dia adalah pria Arsenal sejati, memahami klub dan apa yang kami perjuangkan bagi jutaan penggemar kami di seluruh dunia. Sementara itu, dalam sebuah wawancara, Edu menyatakan kebanggaannya telah mendukung Mikel Arteta dalam mengubah cara orang melihat klub kami. Sebagai mantan gelandang Brasil yang dikontrak oleh Arsene Wenger, ia bermain di tim Invisible bersama pemain-pemain legendaris seperti Dennis Bergkamp dan juga Patrick Vieira. Keown, kolumnis Mail Sport, mengungkapkan keyakinannya bahwa penunjukan Edu pada akhirnya meningkatkan peran direktur olahraga di klub. Maka dari itu tidak heran kepergian Edu pasti akan dirasakan oleh basis penggemar Arsenal yang tentunya akan menantikan pengumuman klub mengenai alasan dibalik keputusan ini. Arsenal sendiri dijadwalkan bermain di Milan pada hari Rabu dan Arteta pun akan berbicara pada hari Selasa untuk membahas kepergian Edu dan apa artinya baginya secara pribadi.